Mustahil Yesus hanya manusia biasa. Assalamualaikum fil mahabatil masih. Bismil abi wal ibni wa ruhil kudus alilahil wahid amin. 1. Yesus itu raja di sorga dan pemilik kerajaan sorga yang kekal. Bandingkan Daniel bab 7 ayat 13-14, Lukas bab 22 ayat 30, bab 23 ayat 42-43, Yohanes bab 18 ayat 36, 2 Petrus bab 1 ayat 11. 2. Yesus itu memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Matius bab 28 ayat 18-19. 3. Yesus itu sang juru selama dunia. Bandingkan Lukas bab 2 ayat 10-11, Yohanes bab 4 ayat 42, Filipi bab 3 ayat 20, 2 Timotius bab 1 ayat 10, 2 Petrus bab 2 ayat 20, bab 3 ayat 22, bab 3 ayat 18, 1 Yohanes bab 4 ayat 14-15. 4. Yesus itu berkuasa menyerahkan manusia dan para malaikat yang jatuh, iblis, syaitan, atau setan ke neraka, atau memasukkan manusia ke sorga. Bandingkan Matius bab 3 ayat 12, Markus bab 5 ayat 6-13. 5. Yesus itu anak Allah yang tunggal yang adalah firman Allah, atau kalimatullah yang satu dengan Allah. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 1-3, ayat 10-14, bab 3 ayat 16-18, bab 20 ayat 31, Markus bab 5 ayat 6-7, Matius bab 11 ayat 27-28, Lukas bab 1 ayat 35, bab 4 ayat 41, 1 Yohanes bab 1 ayat 1, bab 2 ayat 23, bab 4 ayat 14-15, bab 5 ayat 9-12, bab 5 ayat 12-13, 2 Yohanes bab 1 ayat 9, Wahyu bab 19 ayat 13. 6. Yesus itu pencipta segala sesuatu. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 1-3, 1 Korintus bab 8 ayat 6, Ibrani bab 1 ayat 2. 7. Yesus itu cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 5-7, Ibrani bab 1 ayat 3. 8. Yesus itu imam terbesar. Ibrani bab 4 ayat 14-15, bab 9 ayat 11-14, bab 9 ayat 25-26. 9. Yesus itu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wahyu bab 19 ayat 13-16. 10. Yesus itu sang terang. Yohanes bab 8 ayat 12. 11. Yesus itu pemberi hidup. Bandingkan Yohanes bab 5 ayat 21-22, bab 17 ayat 1-2, 2 Timotius bab 1 ayat 10. 12. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yohanes bab 11 ayat 25-26. 13. Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6-7 dan ayat 9. 14. Yesus itu gembala yang baik. Yohanes bab 10 ayat 11, ayat 14-15, ayat 17-18. 15. Yesus itu gembala agung. Bandingkan Ibrani bab 13 ayat 20, 1 Petrus bab 5 ayat 4. 16. Yesus itu sang pokok anggur. Yohanes bab 15 ayat 5-8. 17. Yesus itu Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu bab 1 ayat 17-18, bab 22 ayat 12-13 dan ayat 16. 18. Yesus itu sang pintu. Yohanes bab 10 ayat 9. 19. Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan yang bertakhta di sorga. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 29, Wahyu bab 7 ayat 10, bab 14 ayat 4-5, bab 21 ayat 22-23, bab 22 ayat 1 dan ayat 3. 20. Yesus itu anak Allah yang juga pemimpin dan penutup para nabi. Bandingkan Matius bab 21 ayat 36-37, Ibrani bab 1 ayat 1-2, bab 3 ayat 5-6. 21. Yesus itu yang memiliki segala apa yang dimiliki Bapa. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bandingkan Yohanes bab 3 ayat 18,
bab 16 ayat 15, Matius bab 11 ayat 27, 1 Yohanes bab 2 ayat 23, bab 5 ayat 12. 22. Yesus itu pengantara perjanjian baru. Bandingkan Yeremia bab 31 ayat 31, Lukas bab 22 ayat 20, 2 Korintus bab 3 ayat 6, Ibrani bab 8 ayat 8 dan ayat 13, bab 9 ayat 15, bab 12 ayat 24. 23. Yesus itu yang kepadanya para iblis, syaitan atau setan tersungkur. Markus bab 5 ayat 6 sampai 13. 24. Yesus itu pribadi yang dapat hadir dimanapun di saat orang berkumpul di dalam namanya. Matius bab 18 ayat 20. 25. Yesus itu pribadi yang ada sebelum Bapak Abraham dijadikan dan bahkan ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes bab 8 ayat 58, bab 17 ayat 5. 26. Yesus itu adalah pribadi yang 2000 tahun silam datang ke dunia yang diciptakannya dan yang ditolak oleh orang-orang kepunyaannya, namun mengangkat orang-orang yang menerimanya sebagai anak-anak Allah. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3, ayat 10 sampai 14. 27. Yesus itu adalah Allah yang nuzul ke dunia menjelma sebagai manusia sempurna, menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 1 ayat 11. 1 Timotius bab 3 ayat 16, Ibrani bab 4 ayat 15, Roma bab 9 ayat 5. 28. Yesus itu yang ketika dilahirkan sebagai bayi suci, disaksikan oleh para gembala dan disembah oleh para majus, serta diiringi nyanyian sejumlah besar malaikat. Bandingkan Matius bab 2 ayat 2 ayat 11, Lukas bab 1 ayat 35, bab 2 ayat 8 sampai 20. 29. Yesus itu adalah pribadi yang akan datang kembali di akhir zaman dan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Bandingkan Matius bab 25 ayat 31 sampai 33, Roma bab 2 ayat 16, 2 Timotius bab 4 ayat 1 dan ayat 8, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11, Lukas bab 17 ayat 24, 1 Tesalonika bab 2 ayat 19, Ibrani bab 10 ayat 37 sampai 38, 2 Petrus bab 3 ayat 4 ayat 10 sampai 14. 1 Yohanes bab 2 ayat 28 sampai 29, Wahyu bab 22 ayat 20. 30. Yesus itu pematah kuasa maut. 2 Timotius bab 1 ayat 10. 31. Yesus itu yang dalam keadaannya sebagai manusia pernah menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan pada hari ketiga bangkit, dan ia yang adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Bandingkan Wahyu bab 1 ayat 17 sampai 18, Markus bab 10 ayat 33 sampai 34, Matius bab 20 ayat 18 sampai 19, Lukas bab 18 ayat 31 sampai 33, 1 Petrus bab 1 ayat 11, Mazmur bab 22 ayat 17, Yesaya bab 53. 32. Yesus itu pribadi yang sebenarnya mudah menurunkan api dari langit untuk menghanguskan para pembenci, penganiaya maupun penyalibnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Elia. Namun dia dengan kehendaknya sendiri memilih untuk mengajarkan kasih dan pengampunan, bahkan kepada para musuhnya. Hal itu terbukti saat dalam perjalanan salib dan ketika ia disalibkan. Bandingkan 2 Raja-Raja bab 1 ayat 9 sampai 12, Matius bab 18 ayat 21 sampai 22, bab 26 ayat 52 sampai 54, Lukas bab 9 ayat 53 sampai 55. 33. Yesus itu pemberi perintah baru, yakni hukum kasih yang tidak biasa namun luar biasa. Kasih kepada musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, mendoakan para pembenci, mendoakan para penganiaya, dan mengampuni tanpa batas. Dan seterusnya. Bandingkan Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35, Matius bab 5 ayat 44, Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28, Roma bab 12 ayat 18 sampai 21, Galatia bab 5 ayat 22 sampai 24, Yakobus bab 2 ayat 26, 1 Yohanes bab 4 ayat 8 dan ayat 16, 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 8, Amsal bab 10 ayat 12. 34. Yesus itu guru yang tidak sekedar pandai mengajar atau omong doang, tapi ia membuktikan ajaran cinta kasihnya dalam segala laku hidupnya, terutama saat dalam perjalanan salib dan ketika ia disalibkan. Lukas bab 23 ayat 34. 35. Yesus itu yang mengajarkan golden rule atau aturan emas. Bandingkan Matius bab 7 ayat 12, Lukas bab 6 ayat 31. 36. Yesus itu yang mengajarkan jangan menghakimi.
Bandingkan Lukas bab 6 ayat 37, 1 Korintus bab 4 ayat 5. 37. Yesus itu yang mengajarkan jangan berdoa dan berpuasa dengan cara munafik. Matius bab 6 ayat 5 sampai 6, ayat 16 sampai 18. 38. Yesus itu yang mengajarkan bersedekah tanpa pamrih. Matius bab 6 ayat 3. 39. Yesus itu yang mengajarkan jangan bersumpah demi apapun dan melarang orang untuk berbohong atau berdusta. Melainkan jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Bandingkan Matius bab 5 ayat 34 sampai 37, Yakobus bab 5 ayat 12. 40. Yesus itu yang mengajarkan bahwa di surga manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Dan dia yang mengatakan sesat kepada mereka yang mengajarkan bertentangan dengan kebenaran ini. Bandingkan Lukas bab 20 ayat 34 sampai 36, Matius bab 22 ayat 29 sampai 30. 41. Yesus itu yang mengajarkan pernikahan suci monogami dan tidak terceraikan. Markus bab 10 ayat 6 sampai 9. 42. Yesus itu yang mengajarkan jangan bercerai, sebab dengan bercerai seseorang membuat istrinya maupun suaminya berbuat zina tatkala mereka menikah dengan orang lain, dan membuat orang yang menikahi orang yang diceraikan berbuat zina pula. Markus bab 10 ayat 11 sampai 12. 43. Yesus itu yang namanya sangat berkuasa. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 sampai 39, bab 3 ayat 16, 1 Korintus bab 6 ayat 11, Filipi bab 2 ayat 10 sampai 11, Markus bab 9 ayat 38 sampai 41, Lukas bab 24 ayat 47, Yohanes bab 2 ayat 23. 44. Yesus itu yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Bandingkan Markus bab 2 ayat 5 sampai 7, Lukas bab 7 ayat 48 sampai 50. 45. Yesus itu yang dapat mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Bandingkan Matius bab 9 ayat 4, bab 12 ayat 25, bab 26 ayat 10, Lukas bab 5 ayat 22, bab 6 ayat 8, bab 7 ayat 39 sampai 47, bab 9 ayat 47, bab 11 ayat 17. 46. Yesus itu yang kepadanya para iblis, syayatin, syaiton atau setan dan alam pun taat. Bandingkan Markus bab 1 ayat 27 sampai 28, bab 4 ayat 39 sampai 41, bab 5 ayat 6 sampai 13, Lukas bab 8 ayat 31. 47. Yesus itu satu-satunya pribadi yang di dalam namanya kita dapat diselamatkan dari hukuman kekal di neraka. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. 48. Yesus itu yang rohnya mengilhami para nabi sebelum kedatangannya untuk menyatakan keselamatan dan karyanya di bumi. 1 Petrus bab 1 ayat 11. 49. Yesus itu pribadi yang sebelum kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi. 1 Petrus bab 1 ayat 10 sampai 12. 50. Yesus itu yang keselamatan darinya diselidiki dan diteliti oleh para nabi atau anbiya dan ingin diketahui oleh para malaikat. 1 Petrus bab 1 ayat 8 sampai 12. 51. Yesus itu pribadi yang jauh sebelumnya dilihat oleh orang suci dan malaikat bahwa ia akan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Lukas bab 2 ayat 10 sampai 12, ayat 28 sampai 32. 52. Yesus itu pribadi yang menerima dan tidak menolak penyembahan kepadanya. Bandingkan dengan Rasul Petrus yang adalah manusia biasa yang menolak penyembahan kepadanya dari Kornelius dengan berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia." Bandingkan pula dengan malaikat yang menolak penyembahan kepadanya dari Rasul Yohanes dengan berkata, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah." Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Tentu hal ini menunjukkan keilahian Yesus. Bandingkan Matius bab 2 ayat 11, bab 8 ayat 2, bab 9 ayat 18, bab 14 ayat 33, bab 15 ayat 25, bab 17 ayat 14, bab 28 ayat 9 dan ayat 17, Markus bab 5 ayat 6, Lukas bab 24 ayat 52, Yohanes bab 9 ayat 38, Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai 26, Wahyu bab 19 ayat 10. 53. Yesus itu adalah pribadi yang jauh lebih mulia dari para nabi.
Sebab hakikat atau jati diri Yesus merupakan anak tunggal Allah yang adalah Sang Firman yang nuzul ke dunia untuk karya keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan Yesus membedakan dirinya dengan nabi-nabi. Sekali lagi saya ulang, itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan Yesus membedakan dirinya dengan nabi-nabi. Ya, dia membedakan dirinya dengan nabi-nabi. Jika dalam perumpamaan yang dibuat olehnya nabi-nabi disebut sebagai hamba-hamba Sang Tuan, maka Yesus menyebut dirinya sebagai anak Sang Tuan. Tentu anak Sang Tuan tidaklah sama dengan hamba-hamba Sang Tuan dalam banyak hal. Selain itu juga dikatakan, jika Nabi Musa dikatakan sebagai yang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan Allah, maka Yesus dikatakan sebagai yang setia mengepalai rumahnya sebagai anak. Begitu kentara perbedaan hakikat Yesus sebagai anak tunggal Allah atau Sang Firman dengan hakikat para nabi yang hanya sebatas hamba maupun pelayan yang adalah manusia biasa yang diliputi dosa dan yang menjadi pesuruh Allah. Sekali lagi saya ulang, begitu kentara perbedaan hakikat Yesus sebagai anak tunggal Allah atau Sang Firman dengan hakikat para nabi yang hanya sebatas hamba maupun pelayan yang adalah manusia biasa yang diliputi dosa dan yang menjadi pesuruh Allah. Bandingkan Matius bab 21 ayat 33 sampai 39, Ibrani bab 3 ayat 5 sampai 6. 54. Yesus itu pribadi yang diwartakan oleh para rasul dan para penggantinya serta jemaat awal sampai titik darah penghabisan. Kisah para rasul bab 7 ayat 55. Lihat juga dalam tradisi maupun sejarah hidup para rasul Yesus dan jemaat awal. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Al-Masih, pribadi Yesus Kristus inilah yang dinubuatkan oleh para nabi dan diwartakan oleh para rasul dan para penerusnya, yakni para murid rasul atau bapak gereja, para uskup, para patriark, para romo, dan jemaat awal sampai titik darah penghabisan. Misalnya saja contoh, kita ketahui bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus menjadi syuhada setelah beliau-beliau ini mewartakan Injil di Timur Tengah dan ke Barat, khususnya ke Roma. Orang-orang Roma penyembah berhala yang menolak Injil keselamatan menyalibkan sang Rasul. Namun Rasul Petrus meminta kepada para penyalibnya untuk menyalibkannya terbalik, sebab ia merasa tidak layak disalibkan sebagaimana Tuhan dan Rajanya. Sedangkan Rasul Paulus dimartir dengan cara dipenggal. Selain itu ada pula Rasul Bartolomeus yang dikuliti hidup-hidup. Rasul Thomas ditombak di India. Rasul Andreas disalibkan dengan palang kayu membentuk huruf X. Rasul Yakobus dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang menolak Sang Kristus. Murid Rasul Yohanes yakni Polikarpus dibakar hidup-hidup namun tidak mempan, hingga ia ditusuk dengan pedang, dan seterusnya. Semua umat beriman setia dalam mengikuti Kristus apapun rintangan dan tantangannya. Selama 300 tahun awal kekristenan di Timur Tengah maupun di Barat, khususnya Roma, mereka banyak menanggung penganiayaan dan bahkan pembantaian demi pembantaian karena imannya kepada Kristus oleh Imperium Romanum, baik oleh Kaisar Romawi maupun oleh orang-orang Roma penyembah berhala. Di Roma, ratusan kaisar Romawi pengganti selalu melakukan penganiayaan demi penganiayaan dan pembantaian demi pembantaian kepada umat Kristen. Ada kalanya umat Kristen dibunuh dan dibakar, dijadikan sebagai lampu penerang di pagar-pagar pinggir jalan, dan dijadikan makanan untuk singa-singa yang lapar. Tetapi ajaib karya Tuhan, sebab ternyata itu semua tidak menghentikan kekristenan. Tidak sama sekali. Justru karena ketabahan dari umat Kristen atas penindasan, tekanan, dan pembantaian membuat banyak orang bertobat terpanggil untuk menerima Kristus. Ketabahan itulah yang pada akhirnya membawa salah seorang kaisar pengganti bertobat dan menjadi Kristen, hingga ia menjadikan Kristen sebagai agama yang legal di Roma. Selanjutnya kaisar pengganti menjadikan agama Kristen sebagai agama untuk seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma bab 8 ayat 28. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup seorang Kristen sejati itu luar biasa. Tidak sedikit umat Kristen sejati yang mengalami pengalaman-pengalaman ataupun fenomen-fenomen luar biasa bersama Tuhan, karena mereka karib dengannya. Misalnya saja, contoh, tidak sedikit umat Kristen yang mengalami rohnya di bawah Tuhan untuk melihat kemuliaan kerajaan surga dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jenazah mereka tersenyum penuh kedamaian dan bahkan banyak yang tidak rusak kendati pun dikuburkan selama beratus-ratus tahun, bahkan menebarkan bau harum. Ada juga keajaiban semasa hidup perkataan orang-orang suci Kristen Malati, yakni sangat ajaib apa yang dikatakan terjadi. Ada pula pengalaman ketika umat memohon bantuan doa dari orang-orang kudus di kuburan mereka, seperti di makam Santo Nikmatullah Al-Hardini, ada mukjizat. Bahkan seorang bayi yang mati hidup kembali. Ada pula hal-hal kecil ajaib seperti air menjadi minyak tanah, tatkala beberapa murid Romo Pertapa bermaksud mengerjai sang Romo dengan memberikan lentera yang berisi air. Namun ketika lentera itu dinyalakan, air berubah menjadi minyak tanah. Ada pula pengalaman ketika seorang sopir Kristen mengendarai mobil terhindar dari kecelakaan di sebuah belokan, karena ada suara lembut yang membisikkan kepadanya untuk berhenti sejenak. Dan masih ada begitu banyak pengalaman-pengalaman luar biasa dari umat Kristen sejati bersama Tuhan. Janji Tuhan sungguh benar adanya bagi para kekasihnya. Itulah kebesaran dan kuasa Yesus, pribadi yang mustahil hanya manusia biasa. Semoga menjadi berkat. Dominus vobiscum.